Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Diana Novianti dengan NIM 1122 10872 dari kelas C3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul penganggaran, yaitu forecast penjualan. Saya mengambil data dari PT Unilever Indonesia. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian forecast penjualan. Yang kedua yaitu ada langkah membuat forecast penjualan. Yang ketiga yaitu metode forecast penjualan. Yang terakhir itu ada data forecast penjualan PT Unilever Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian forecasting atau peramalan, yaitu suatu kegiatan mengestimasi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, atau mengira-ngira, mungkin juga bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi di masa yang akan datang menggunakan data di masa sebelumnya. Peramalan diperlukan karena adanya kesenjangan waktu antara kesadaran dibutuhkannya suatu kebijakan baru dengan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika perbedaan waktu tersebut panjang, maka peran peramalan begitu penting dan sangat dibutuhkan, terutama dalam penentuan waktu kapan akan terjadinya sesuatu, sehingga dapat dipersiapkan tindakan yang perlu dilakukan. Metode peramalan akan membantu dalam mengadakan pendekatan analisa terhadap tingkah laku atau pola dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran pengerjaan dan pemecahan sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat keyakinan yang lebih atas ketepatan hasil ramalan yang dibuat. Lalu selanjutnya yaitu ada metode forecast penjualan. Yaitu ada dua metode. Yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kualitatif yaitu menggunakan perhitungan intuisi, pengalaman, serta pendidikan sehingga hasilnya lebih subjektif. Nah, yang kedua yaitu ada metode kuantitatif. Metode ini hasilnya akan lebih objektif karena perhitungan yang dibuat secara matematis. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan forecasting. Yang pertama yaitu mengevaluasi tren sebelumnya, yang kedua yaitu menggabungkan berbagai perubahan, yang ketiga yaitu mengantisipasi tren pasar, yang keempat yaitu menyertakan rencana bisnis, yang terakhir yaitu memantau kompetitor. Nah, ini merupakan data forecast penjualan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Saya mengambil data dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, ini jumlah penjumlahannya. Di sini saya akan menjelaskan datanya menggunakan metode least square. Nah, di sini kan ada ENN-nya itu bisa diartikan sebagai tahun. Karena tahunnya cuma ada 4, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini angka dari tahun sama angka dari kolom penjualan juga diambil dari data tabel sebelumnya yang ini. Tinggal dipindahin aja. Nah, setelah itu totalnya itu 166.660. Nah, setelah itu ini kan ada kolom X nih. Nah, bagaimana cara nyari angka buat si kolom X ini? Nyari angkanya itu karena ini datanya itu genap, jadi kita nggak perlu nyari titik tengah dulu. Titik tengahnya itu kan 0 ya. Jadi kita nggak perlu nyari titik tengah dulu. Kalau si datanya ganjil, baru kita nyari titik tengahnya dulu dari 0. Maka si X-nya dari 0 karena kita genap. Jadi dimulainya dari angka 1. Nah, kenapa ini yang kolom atas itu minus 1, yang kolom bawah itu 1? Karena buat dari emang udah ketentuannya, yang buat kolom ke atas itu minus 1, yang kolom ke bawah itu plus. Nah, pokoknya ke atas itu minus, ke bawah plus. Nah, terus kenapa ini angka 1, 3? Kenapa enggak dari 1 itu ke 2 dulu? Kenapa langsung ke 3? Karena yang datanya genap itu, si X-nya itu angkanya itu ganjil. Jadi dari 1 itu ke 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang data yang angka yang ke atas juga minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9. Nah, terus yang kolom XY ini
Dapat dari mana? Ini tuh dapat dari perkalian kolom X dikali kolom penjualan. Ini kan di tabel pertama yang kolom X itu kan ada -3. Nah, ini -3 ini dikali yang kolom penjualan. Ini kan penjualannya 42923, jadi -23 dikali 42923. Hasilnya -128.769. Nah, terus yang kedua juga -1 dikali 42972, hasilnya -42972. Begitupun buat perhitungan kolom selanjutnya juga sama kayak yang tadi. Nah, buat yang X ini totalnya itu total dari penjumlahan yang kolom X ini hasilnya itu -8538. Nah, itu buat kolom X kuadrat ini dapat angka ini dari si kolom X, tinggal dikuadratin aja. Jadi angka ini dikuadratin yang ada di kolom X. Ini kan -3, jadi 9, 1, 1, terus 9. Nah, terus total dari penjumlahan yang ada di X kuadrat ini angkanya itu 20. Jadi 9 tambah 1 tambah 1 tambah 9 itu 20. Nah, buat nyari, karena kita nyari data kita cuma sampai tahun 2022, jadi kita kan harus nyari tahun 2023 nih. Ini rumusnya A sama B, pokoknya kita nyari A sama B nih. Yang A itu sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y ini angkanya dapat dari mana? Dapat dari kolom sebelumnya. Nah, sigma Y hasilnya kan 16, total dari penjumlahan kolom penjualan kan hasilnya 166.660. Nah, terus tadi sama satu lagi hasil dari N-nya kan tahunnya 4, jadi tinggal dipindahin aja. 166.660 dibagi 4 sama dengan 41.665. Nah, terus yang B-nya juga sama, dapat datanya dari tabel sebelumnya. Ini kan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, tinggal diambil dari tabel sebelumnya. Sigma XY kan totalnya -8538. Nah, terus yang total dari penjumlahan X kuadrat itu kolomnya kan 20. Tinggal dibagi, kita pindahin aja. -8538 dibagi 20 sama dengan -426.900. Ini kan udah ketemu nih A sama B-nya. Kita tinggal masukin rumus aja buat nyari tahun 2023, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, si A-nya itu total dari hasil si A itu kan 41665. Tinggal ditambah yang hasil si B. Hasil si B kan 426.900 ditaruh di sini. Nah, kenapa si X-nya itu hasilnya 5? Ini tuh dapat dari kolom tabel sebelumnya. Karena kita nyari tahun 2023, berarti si X-nya otomatis buat tahun 2023 itu kan berarti 5 dong. Karena si X-nya itu angkanya itu yang ditaruh di kolom X itu kan ganjil angkanya. Setelah angka 3 kan 5. Berarti yang buat tahun 2023 itu kan berarti X-nya itu 5, angka 5. Nah, berarti ini dapat dari situ. Setelah itu kan 41665. Nah, 426.900 dikali 5 hasilnya 2134.500. Tinggal ditambah aja deh 41665 ditambah 2134.500 hasilnya 43799.500. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.